Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran baik kita hari ini menceritakan tentang Nabi Hud dan Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kedua nabi ini terdapat cerita yang dapat kita ambil tauladan dan dapat kita ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Hud alaihissalam ini, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwah pada jalan yang baik dan benar terhadap kaum Ad, yang mana kaum Ad pada zaman dahulu adalah kaum yang sangat sombong serta menindas para kaum fakir miskin, yang pastinya mereka kaum Ad menyembah para berhala yang mereka anggap Tuhan. Nabi Hud alaihissalam sangat sabar dan tabah menjalani dakwahnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mereka kaum Ad pada jalan yang baik dan benar. Serta alaihissalam memberikan dakwah yang santun serta ramah. Walaupun ketika Nabi Hud alaihissalam memberikan dakwah kepada jalan yang baik dan benar, ada saja kaum Ad yang tidak menerima dakwah Nabi Hud alaihissalam. Beliau tetap menjalani dakwah semestinya, tetap santun, sabar, dan tidak marah atas perbuatan kaum yang melawan dakwah beliau. Itulah cerita singkat perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam terhadap kaumnya yang terkenal pada zaman itu namanya kaum Ad. Nah, kaum Ad ini adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari banjir. Tapi karena mereka merasa pintar dan merasa berkemajuan terhadap perkembangan zamannya, mereka merasa sombong dan menindas para kaum miskin dan kaum fakir serta menyembah berhala. Disitulah Nabi Hud alaihissalam waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan dakwah jalan yang baik dan benar terhadap kaum tersebut. Walaupun masih ada yang membantah dakwah Nabi Hud alaihissalam, tapi Nabi Hud alaihissalam tetap tidak marah dan tetap sabar. Baiklah, kita lanjutkan pada cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam, cerita singkat. Perhatikan slide berikutnya. Apa yang kalian tahu tentang Nabi Nuh alaihissalam? Ya benar, pasti kalian akan membayangkan kapal besar, kemudian tentang hewan-hewan, serta membayangkan tentang banjir. Yang mana cerita Nabi Nuh alaihissalam sangat luas tersebar ceritanya, yang mana Nabi Nuh alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya, beliau memberikan tauladan yang bersifat sabar dan tabah, yang pastinya juga suka bekerja keras atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para kaum Nabi Nuh alaihissalam sendiri banyak yang mengingkari ajaran beliau, tetapi beliau tetap bekerja keras dalam menjalankan dakwah. Bahkan banyak yang tidak percaya atas apa yang beliau sampaikan. Beliau tetap bekerja keras atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu Nabi Nuh alaihissalam termasuk hamba Allah yang sangat taat, yang pastinya karena beliau Nabi dan Rasul itu semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya paling dominan terhadap Nabi Nuh alaihissalam adalah suka bekerja keras walaupun keadaan tidak mendukung. Tetapi karena Nabi Nuh alaihissalam bekerja atau melakukan sesuatu hanya karena ridha Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihissalam tetap bekerja keras walaupun keadaan tidak mendukung. Itulah cerita singkat tentang Nabi Nuh alaihissalam, yang mana sifat beliau dapat kita teladani, suka bekerja keras. Kita sebagai
pelajar atau penuntut ilmu, dalam kehidupan sehari-hari kita harus giat terus belajar, giat terus mengambil ilmu agar di kemudian hari kelak akan menjadi orang yang cerdas dan orang yang pintar. Nah, itulah cerita singkat tentang Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil suri tauladan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pelajaran kita hari ini adalah bahwasanya Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau nabi dan rasul atas utusan Allah. Kemudian Nabi Hud alaihissalam dalam menyampaikan dakwahnya beliau bersifat santun dan berbudi luhur. Serta Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah marah. Walaupun dakwah beliau ada saja yang menolak, ada saja yang membantah. Suri tauladan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari atas Nabi Hud alaihissalam adalah sifat santun dan tidak mudah marah dalam keadaan apapun. Jangan memutuskan sesuatu langsung marah, tapi tetap sabar, santun terhadap keadaan, walaupun keadaan tersebut tidak sesuai apa yang kita harapkan, tapi kita mengatasinya atau menghadapinya dengan santun dan tetap sabar dan tidak mudah marah. Suri tauladan Nabi Nuh alaihissalam adalah kesimpulannya bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam yang pastinya beliau adalah utusan Allah dan pastinya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita Nabi Nuh alaihissalam, beliau dalam giatnya dalam membuat kapal, yang mana hal tersebut dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tetap suka bekerja keras, tetap teguh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga keadaan tidak mendukung terhadap beliau. Ada saja kaum yang dari beliau menyanggah atau melawan dakwah beliau, bahkan tidak percaya, tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap bekerja keras atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau percaya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Suri tauladan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari adalah suka bekerja keras, yakni giat, tekun terhadap apa yang diperintahkan atau kepada hal yang baik. Terutama kita sebagai penuntut ilmu, tekun, giat, dan suka bekerja keras atas keberhasilan dalam menuntut ilmu. Agar di kemudian hari kita sebagai penuntut ilmu akan menjadi orang yang pandai, serta orang yang pintar, serta insya Allah menjadi orang yang dan dapat membanggakan kedua orang tua dan membanggakan nusa dan bangsa. Mungkin sampai di sini saja pelajaran PBB kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.